Sang Surya telah bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali hari ini dengan Ibu Siti Rohimah pada pelajaran Al-Islam. Anak-anak, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar ya? Insyaallah. Semua ya, 6A, 6B, dan 6C sudah siap belajar, sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat subuh ya. Dan tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Anak-anak, silahkan buka bukumu, buku Al-Islam. Buku Al-Islam kelas 6. Hari ini ya kita tetap belajar di buku Al-Islam kelas 6 halaman 8. Al-Islam terbitan PP Muhammadiyah ya. Nah, di halaman 8 sudah dibuka semua ya anak-anak bukunya di halaman 8. Ayo, bagaimana tugasmu? Minggu lalu sudah dikerjakan? Sampai di mana hafalannya surat Al-Infitor? Mudah-mudahan sudah banyak kemajuannya ya. Dan Ibu sudah meminta kepada kalian minggu lalu untuk untuk mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Infitor yang ada di bukumu, buku Al-Islam di halaman 8. Ya anak-anak, pada hari ini Ibu akan coba menjelaskan kepada kalian semua tentang isi kandungan surat Al-Infitor. Anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C tetap semangat ya. Nah, di dalam surat Al-Infitor ya, yang seperti yang sudah kalian hafalkan dan sudah kalian baca terjemahannya, itu setidaknya terdapat beberapa kandungan atau makna yang ada di dalam surat Al-Infitor. Yang pertama itu adalah gambaran tentang hari kiamat ya. Bagaimana keadaan hari kiamat pada waktu itu? Itu dijelaskan di dalam ayat yang pertama ya. Nah, idza samaa'u fatarat ya. Apa artinya? Apabila langit terbelah. Jadi tanda-tanda keadaan pada hari kiamat itu adalah langit terbelah. Oh ya, kalian tentu sudah tahu ya, hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Berakhirnya kehidupan di dunia ini. Ya, dan kita harus percaya dan harus beriman kepada hari kiamat karena hari kiamat itu dijelaskan di dalam rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, tanda-tandanya yang pertama adalah langit terbelah. Selanjutnya, ya, selain daripada langit yang terbelah, itu bintang-bintang berjatuhan. Nah, di dalam ayatnya dijelaskan wa idzal kawakibu tasarat ya. Bintang-bintang berjatuhan. Nah, ingat, bintang itu letaknya sangat jauh. Kalian pernah melihat bintang? Kapan melihatnya? Ya, pada malam hari ya. Nah, banyak tidak jumlahnya? Banyak sekali. Nah, bintang-bintang di langit itu berjatuhan pada hari kiamat. Bagaimana kalian dapat membayangkan peristiwa hari kiamat pada waktu itu? Na'udzubillah ya, jangan sampai kita mengalaminya ya. Tapi pastilah kita mengalami ya. Mudah-mudahan kita dapat dilindungi ya, berlindung dari dahsyatnya hari kiamat tersebut. Nah, tanda-tanda berikutnya adalah air laut meluap ke daratan. Nah, ya, di ayat ini dijelaskan bahwa air laut itu meluap ke daratan. Nah, laut kita pernah belajar ya, anak-anak kelas 6A, 6B, 6C pernah belajar bahwa sebagian besar daripada isi bumi ini, dunia ini adalah terdiri dari air. Nah, air laut ini meluap ke daratan. Pernah mendengar cerita tsunami? Nah, tsunami di Aceh ya, beberapa waktu yang lalu, itu saja dahsyatnya bukan main, itu sudah kiamat. Walaupun itu masih kiamat kecil, bagaimana kalau kiamat sesungguhnya? Ya, kemana kita pada saat itu? Air laut meluap. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda selanjutnya adalah kuburan dibongkar. Nah, ini ayatnya ya. Wa idzal kubur
quburu bu'sirat. Lihat, kuburan dibongkar. Kalian pernah melihat kuburan? Yo, di mana? Kalau di Palembang ini di mana, Nak? 6A, 6B, 6C? Oh iya, Puncak Kuning tuh ada yang menjawab ya. 6A, 6B, 6C. Iya. Kalau di Laju ini ada Telaga Swidak ya. Nah, itu ada di Gunung Meru, Kandang Kawat, macam-macam. Itu hanya sebagian kecil kuburan yang ada di Palembang. Nah, kalau pada peristiwa hari kiamat ini, kuburan dibongkar itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai pas terjadinya kiamat itu. Nah, bagaimana kejadiannya? Semua dibangkitkan. Manusia yang sudah tulang belulang itu dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Nah, itu adalah gambaran tentang terjadinya hari kiamat. Sebagian kecil itu, Nak, baru. Nah, apa tujuan Allah menggambarkan peristiwa hari kiamat ini? Ada yang tahu kelas 6A, 6B, 6C? Ya, malu-malu itu menjawabnya ya. Pasti ada ini. Ada yang menjawab ya. Ya, tujuan Allah menggambarkan hari kiamat itu, peristiwa kiamat adalah supaya timbul rasa takut ya, sehingga terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, kalau kita membayangkan Masya Allah, dahsyatnya peristiwa kiamat itu, tentu kita akan merasa takut. Nah, kalau takut berarti akan timbul niatan di dalam diri kita supaya kita dapat menjaga diri ya, dapat berlindung kepada Allah, mohon pertolongan Allah dari dahsyatnya hari kiamat tersebut ya, dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak, makna atau yang terkandung di dalam surat Al-Infitor adalah manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ya, selain peristiwa terjadinya hari kiamat, dijelaskan juga bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari mana? Selain dari segi bentuknya, manusia itu, kesempurnaan manusia terletak pada akalnya, pada akal pikirannya. Itu yang membedakan manusia. Manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, ya, manusia diminta untuk menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya mata. Mata itu gunanya untuk apa, Nak? 6A, 6B, 6C? Oh iya, mata itu kita sudah sangat tahu bahwa gunanya hanyalah untuk melihat, ya. Tetapi Allah menginginkan manusia itu apabila diberi mata tidak hanya untuk melihat saja, tetapi untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gimana? Melihat gunung, melihat langit, katakanlah tadi ya, langit, ada pergantian malam, ada siang ya, ada bulan, ada matahari, kita melihat, tapi tidak hanya melihat saja, hati kita meyakini bahwa betapa besar kekuasaan Allah ya. Nah, itu adalah sebagiannya daripada tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian anak-anak, selain itu, mulut tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi untuk berzikir ya. Jadi mulut yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk berbicara yang tidak-tidak ya, harus digunakan untuk yang berkata yang baik-baik, terutama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, selanjutnya ya, adanya malaikat pengawas yang mencatat amal baik dan buruk ya. Jadi yang pertama tadi dalam surat Al-Infitor ini adalah gambaran tentang hari kiamat ya. Kemudian yang kedua tentang penciptaan manusia ya yang sempurna. Kemudian adanya malaikat pengawas yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, apa tujuannya? Supaya kita berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun perbuatan kita. Ya, anak-anak, ingat, kita mengenal siapa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk? Yo, 6C ada yang tahu? 6B? 6A?
Oh iya, malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk adalah Raqib dan Atid. Itu harus percaya ya. Anak-anak SD Muhammadiyah tidak ada yang tak percaya kepada malaikat. Ya, malaikat itu banyak jumlahnya dan semua bertugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang bertugas untuk mencatat perbuatan kita. Nah, kalau kita selalu merasa bahwa Allah mencatat perbuatan kita, tentu kita akan menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Dan setiap perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hari ini anak-anak pembelajaran kita ya, anak-anak di rumah belajar, membaca bukunya, mendengarkan penjelasan Ibu, mudah-mudahan dicatat menjadi sebuah amal kebaikan ya oleh malaikat yang nantinya akan dapat menolong kita di hari akhirat nanti di kemudian hari ya. Nah, selanjutnya anak-anak, makna yang terkandung dalam surat Al-Infitor adalah penempatan akhir manusia. Ya, di mana nanti akan ditempatkan oleh Allah? Nah, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini adalah penjelasan tentang surat Al-Infitor. Kemudian selanjutnya, manusia ini tidak dapat menolong orang lain. Ya, manusia tidak dapat menolong orang lain. Ini dijelaskan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-19 ya. Apa bunyinya ayat yang ke-19, Nak? Ada yang ingat? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah ya. Nah, manusia tidak dapat menolong orang lain. Apa hikmahnya? Jangankan untuk menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja kita tidak sanggup ya. Hikmahnya kita dapat berbuat baik dan tolong-menolong ketika di dunia sebelum terlambat. Saat inilah kita mau kalau membantu teman, membantu orang tua, membantu sesama manusia, saat inilah sebelum terjadinya hari kiamat ya. Karena di akhirat tidak akan dapat lagi kita saling tolong-menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri kita sendiri pun kita tidak mampu ya. Anak-anak, ini adalah beberapa kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Infitor. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya masih sama, hafalkan surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19 ya. Ini sudah lama Ibu kasih waktu, mudah-mudahan kalian semua sudah hafal. Nah, bagaimana cara menyetorkannya? Setoran hafalannya dapat dilakukan pada kegiatan BTA Tahfiz ya. Nah, kalau ada yang tidak bisa datang, itu kalian dapat melakukannya dengan video call dengan Ibu langsung. Jadi tidak perlu membuat video ya anak-anak, hafalannya tidak perlu membuat video. Dapat kalian lakukan dengan menyetorkan langsung ketika pelajaran BTA Tahfiz atau melalui video call. Demikian ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasrun minallah wa fathun. Kita akhiri dulu. Lupa Ibu, kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.